Kemudian nomor 24 sampai 27 ini pakai analisis kualitatif tabel ini. Jadi di sini terdapat, jelaskan bahwa terdapat 7 senyawa ya. Ada amonia, ada barium nitrat, ada PB asetat, timbal 2 asetat, ada kalium iodida, ada tembaga 2 sulfat, ada NaOH, dan ada perak 1 nitrat atau AgNO3. Jadi ada NH3, ada Ba NO3 2 kali, ada PB asetat COO 2 kali, ada kalium iodida Ki, terus ada CuSO4, terus ada NaOH sama AgNO3. Nah, di antara ketujuh senyawa ini itu labelnya copot. Jadi nggak tahu. Maksudnya ada 7 botol, labelnya copot semua. Nah, tapi ada tulisannya di label itu ketujuh senyawa ini. Jadi dari 7 botol, semua labelnya copot, tapi ada keterangan 7 senyawa ini. Nah, kita labelin tiap botol sebagai dari A sampai G. Nah, dari A sampai G ini dilakukanlah uji dengan mencampur-campurkan ketujuh larutan di botol, dicampur-campur, terus diamati perubahan yang terjadi. Nah, kita disuruh menentukan, pasangkan nih, botol A itu senyawanya apa, B itu senyawanya apa, dari pilihan ketujuh senyawa ini. Nah, caranya gimana? Kita ke nomor 24 dulu. Senyawa gas yang berwarna ungu jika dari hasil reaksi G dengan B dipanaskan adalah warna ungu dari mana? Dari ini ya. G bereaksi dengan B, menghasilkan endapan coklat. Jika dipanaskan akan menghasilkan uap ungu. Nah, kalau teman-teman tahu, uap ungu itu ciri khas dari gas I2. Gas yang berwarna ungu itu I2. Kalau warna hijau itu gas dari Cl2. Gas yang warna coklat itu gas dari NO2, warnanya coklat. Gas NH3 gak berwarna, SO3 gak berwarna, NO gak berwarna. Jadi jawabannya I2. Senyawa G adalah, maka senyawa G sama B, kalau menghasilkan I2 berarti di situ ada Ki ya. Salah satunya adalah Ki. Ini kan G direaksikan sama B ya. Berarti antara G sama B itu salah satunya Ki. Nah, siapa yang Ki? Nah, kita coba lihat B. B itu bisa membentuk endapan kuning terang. C ketika bereaksi sama D dan bisa membentuk endapan kuning jika direaksikan sama C. Di sini yang bisa membentuk endapan berwarna itu Ag sama Pb. Ag ketika ketemu basa. Bentar, saya buka dulu tabel ini, tabel warna-warna. Nah, di sini ada tabel warna. Nah, tadi ada kationnya itu ada Ag, Pb sama ada Ba sama Cu ya. Ag ketika ketemu NH3 membentuk endapan coklat. Ketika ketemu OH membentuk endapan coklat. Kalau Pb endapannya putih. Nah, dari sini saja kita bisa tahu apa? Kita bisa tahu bahwa B itu pasti Ag. Kenapa? Dia membentuk endapan kuning ya di sini. Sorry, salah.
endapan coklat itu ketika ketemu OH- sama NH3 ya. Berarti ketika ketemu NaOH sama NH3. Di sini endapan coklatnya yang mana? Ada endapan dengan E sama F. Nah, ini endapan coklat. Berarti D itu adalah senyawa Ag. Karena dia membentuk endapan coklat dengan NH3 dan NaOH. Nah, berarti E sama F antara NH3 sama NaOH. Yang mana yang NH3, yang mana yang NaOH? Nah, endapan coklat. Jadi ketika Ag bereaksi dengan NH3, Ag plus ketemu NH3, nanti terbentuk endapan coklat Ag2O. Nah, Ag2O, endapan coklat Ag2O bisa larut lagi ketika NH3-nya berlebih. Nanti terbentuk senyawa kompleks AgNH3 2 kali plus. Jadi endapan coklatnya itu karena Ag2O ya. Tapi larut lagi kalau NH3-nya berlebih. Nah, yang larut jika berlebih adalah yang F. Berarti F itu NH3, sementara E-nya NaOH. Jadi endapan Ag2O di NaOH itu tidak bisa larut lagi ketika NaOH-nya berlebih. Berbeda sama NH3 ya. Berarti F-nya itu NH3, E-nya adalah NaOH. Oke. Kita masih belum dapat G-nya ya. Kita coba cari yang lain. Jadi kita sudah tahu E sama F. Nah, tadi ketika PB bereaksi sama NH3 dan NaOH terbentuk endapan putih ya. Tadi kan PB2 plus, nanti saya share tabel ini, filenya saya share nanti. PB2 plus ketika bereaksi sama NH3 sama NaOH terbentuk endapan putih. Di sini warnanya putih. Nah, yang bereaksi sama E dan F menghasilkan warna putih itu ada A sama C ya. Tapi senyawa, nah, jadi antara A sama C itu PB ya. Tapi ketika PB ketemu I minus, ketemu KI, dia membentuk endapan kuning. Nah, begitu juga ketika KI ketemu AG ya, membentuk endapan kuning. Nah, di sini kita harusnya bisa tahu KI-nya yang mana. D itu kan AgNO3. D membentuk endapan kuning ketika ketemu B ya, di sini ya. D ketika ketemu B terbentuk endapan kuning. Berarti B itu KI. Nah, KI ketika ketemu PB juga membentuk endapan kuning, yaitu C. Berarti C-nya PB. PB asetat ya. Nah, sekarang sudah dapat B, C, D, E, F. Tinggal A sama G. Berarti tinggal BA sama CU ya. Nah, CU itu warnanya biru. BA itu CU itu warnanya biru. Ketika ketemu NH3 sama NaOH, dia bisa membentuk endapan biru. Coba kita lihat tabel warna. CU2+ warnanya biru. Ketika ketemu NH3 sama OH-, dia membentuk endapan warna biru di sini. Cocok ya? Ketika ketemu E dan F, di sini ada endapan biru. Maka Cu itu Ag. Cu itu senyawa dari G itu senyawa Cu ya. G itu adalah CuSO4. Maka A adalah sisanya ya BaNO3. Nah,
Sekarang kita bisa jawab. Senyawa G adalah Cu. Senyawa C adalah Pb. Senyawa F adalah NH3. Nah, caranya seperti itu.